Selamat malam semuanya. Mungkin kalau kalian nontonnya siang, selamat siang. Kalau nontonnya sore, selamat sore. Maupun kalau pagi nontonnya, selamat pagi. Di video yang kali ini saya mau sedikit sharing-sharing tentang ilmu yang baru saya dapetin kemarin ya. Jadi mungkin kalau ada sedikit cerita ini ya. Mungkin kalau kalian nggak mau atau kalian mau langsung ke bagian tutorialnya, atau kalian sudah menonton video ini sebelumnya dan pengen tahu, pengen mengulang kembali ataupun lupa step by stepnya, kalian bisa langsung aja ke bagian di bawah sini. Nanti itu ada bagian-bagiannya. Nanti kalian klik aja langsung ke tutorial ya. Jadi sedikit cerita ya, di kondisi pandemi kayak gini kan banyak event-event ya. Event-eventnya tuh biasanya diadakan secara online. Yang mana yang biasa saya lihat tuh eventnya tuh event webinar. Entah webinar di bidang teknologi, di bidang ekonomi dan sebagainya. Nah, di webinar tersebut tuh biasanya ada sertifikat ataupun sertifikat, yang mana sertifikat tuh sebagai bentuk bukti bahwa partisipan tersebut tuh telah mengikuti webinar tersebut. Yang mana kalau webinar tuh biasanya tuh nggak nyampe, biasanya webinar tuh biasa sampai 200 sampai 300 orang. Dengan kata lain, kita juga harus menyediakan tanda bukti bahwa 200 sampai 300 orang tersebut telah mengikuti kegiatan webinar tersebut, yaitu dalam bentuk sertifikat maupun e-sertifikat. Cerita saya kemarin itu, saya tuh sebagai PDD atau publikasi, dokumentasi, dan dekorasi kalau dalam suatu organisasi itu ya, ataupun event-event kayak gitu. Nah, di situ tuh saya bertanggung jawab juga untuk membuat sertifikat untuk seluruh partisipan yang hadir terhadap acara tersebut. Saya mikir, soalnya posisinya juga saya kemarin tuh pas bikin itu tuh mentok-mentok deadline banget, dimana H itu tuh harus dibagiin sertifikatnya. Dan di situ pun saya juga ada acara lain. Jadi saya mikir keras itu ya. Gimana caranya bikin sertifikat dengan jumlah banyak tapi dalam waktu yang sedikit. Kalau kebetulan saya juga belajar sedikit ilmu tentang programming kayak gitu. Kalau di programming kan mereka kan menitik beratkan tentang otomasi sistem, di mana mengubah sistem yang manual menjadi otomatis. Nah, di sistem tersebut didefinisikan menjadi dua bagian ya, ada bagian yang statis dan dinamis. Nah, kalau di sertifikat itu bisa diterapin sistem tersebut tuh, dinamis itu yang berubah-ubah dan statis itu yang tidak berubah sama sekali. Dimana kalau di sertifikat yang dinamis itu adalah desainnya, keseluruhan desainnya sendiri, sedangkan yang berubah-ubah itu statis, yaitu namanya sendiri, dimana setiap partisipan tuh satu dengan yang lainnya itu yang membedakan hanya nama. Nah, terkecuali kalau setiap partisipan itu memiliki desain sertifikat yang berbeda. Nah, itu yang saya kecualikan untuk video kali ini. Jadi kalau kalian mempunyai sertifikat yang berbeda untuk setiap orangnya, desainnya itu mungkin caranya lebih rumit, tapi bisa digunain juga. Oke. Untuk caranya sendiri, kita masuk aja langsung ke Photoshop-nya ya. Jadi di sini jadi mungkin syarat-syaratnya itu, kalau saya di sini gunain Photoshop CC ya. Mungkin Photoshop sebelum-sebelumnya juga bisa, CS4 atau CS5, minimal CS4 kayaknya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga CS3 juga bisa. Ini berdasarkan pengalaman saya aja, CS4 bisa. Nah, jadi kita siapin datanya dulu ya pertama. Dan juga sertifikatnya yang bakal kita buat. Nah, saya mengambil ini sertifikat event saya kemarin, dimana itu partisipannya itu sampai 200 sampai 300 partisipan. Oke, pertama kita ini dulu. Oke. Dan kita deklarasikan ini nama.
kita ubah fontnya jadi Lato black. Setelah itu kita download datanya. Ini data yang sudah saya dapatkan kemarin, di mana data partisipan tersebut tuh kita dapatkan dari forum Google. Nah, ini adalah datanya. Kita download sebagai CSV. Misalnya kalau Excel dia nggak bakal bisa nerima si Photoshop CSV doang. Oke, kita definisikan dulu data-datanya. Jadi layar nama itu maksudnya ini kita centang text replacement, lalu kita ganti nama di sini tuh sesuai nama yang ada di tabel. Misalnya di sini tuh ada full name, berarti kita definisikan full name. Oke. Oh maaf, nggak bisa. Berarti ini saya definisi ini, lalu saya sini sedikit ubah. Oke, kita download ulang ya. Oke. Lalu kita definisikan kembali. Udah, kita next. Lalu kita import dataset yang tadi itu. Kita cari yang CSV, lalu kita ini yang terbaru. Oke. Di sini kita sudah mengimport data-data yang ada di file tersebut. Kita cek ya. Johannes. Oke, maaf. Ini jangan lupa kita deklarasi di tengah agar mereka misal menambah itu menjorok ke kiri dan ke kanan. Jadi tidak ada ketidakakuratan editan ya. Setelah itu kita automasiin menggunakan ini, kita ekspor semua menggunakan export dataset as file. Kita definisikan dulu folder sebagai outputnya itu saya buat folder testing di bagian desktop. Jadi mereka penempatan file yang akan kita tempatkan file tersebut itu di mana. Oke, ini untuk penamaannya. Contohnya misal dataset name itu nama file akan mengikuti nama-nama yang ada di file tersebut. Underscore ini sertifikat sebagai akhirannya. Jadi yang dinamis itu yang ini yang sertifikat nih sebagai statis. Oke. Setelah itu kita tunggu. Nanti si Photoshop ini nih akan mengekspor datanya dalam bentuk PSD atau Photoshop dokumen. Nah setelah itu karena kan ini masih PSD kan, nggak mungkin kita ngasih ke partisipan kita itu bentuknya PSD kecuali memang mereka menggunakan Photoshop semua. Kan ribet kalau yang nggak ngerti sama sekali. Makanya itu setelah kita mendapatkan file PSD itu, nah setelah ini kita lihat ya. Nah di sini testing, itu kan dalam bentuk PSD semua. Lalu kita rekam. Kalau sebelumnya kalau kalian ingin mengekspor dalam bentuk dalam bentuk JPEG, itu kalian bisa menggunakan ekspor menggunakan scripts lalu image processor, dan kalian di sini ikutin kalian semuanya select folder. Ini kalian ingin memproses file yang berada di folder yang mana. Kalau kita kan tadi menempatkannya di sini, berarti kita klik di sini. Lalu kita save as JPEG, lalu kita run. Lalu nanti setelah itu akan terekspor sebagai JPEG dari semua PSD tersebut. Nah, kalau kita ingin mengekspor dalam bentuk PDF, berarti kita manual dengan cara merekam prosesnya satu persatu. Pertama-tama kalian aktifkan dulu window lalu action,
Setelah itu saya udah ada sebelumnya juga. Saya hapus ya, saya ulang aja biar kita bareng-bareng. Oke. Duh, maaf malah ini yang kehapus. Oke. Jadi pertama kalian bikin folder dulu, entah namanya apa, save as. Setelah itu PDF, bebas ini, terserah kalian. Nah, ini udah terekam, berarti setiap gerakan kita, setiap action kita di sini akan terekam oleh action di sini. Jadi action yang pertama itu langsung kalian file, terus save as, lalu kalian dalam bentuk PDF. Mana sih? Oh, ini nih, udah save. Oke, ini yes aja. Maaf, saya di sini lagi testing ya. Terus saya bikin folder PDF bebas. Saya tekankan lagi, nama foldernya bebas. Oke, kalian bikin bebas, ini ikutin keinginan kalian. Kalau kalian ingin ukuran file yang kecil, kalian pilih ini, tapi kalau high quality yang ini. Perlu diingat kalau semales file size juga itu dimana ukuran file kecil tapi kualitas juga bakal dikurangi. Jadi saya milih ini aja. Oke, save PDF. Oke. Nah, setelah itu akan terekam di sini. Kita buka. Ini kan. As Photoshop PDF presetnya ini tadi. Jadi terekam bahwa kita nge-save file tersebut. Oke, kita stop. Lalu kita lanjut batch, proses terakhir kita. Ini save as PDF, bener. Lalu kita use, ini folder yang bakal kita jadikan output dari ekspor kita. Setelah itu kita pilih folder di mana PSD tersebut berada. Terbalik. Ini PDF berada, PSD berada, lalu ini output kita. Jadi ini input, ini output. Ini sama, jadi ini dia outputnya bakal nama dokumen yang sebelumnya, lalu ekstensi seperti itu. Oke, kita tes. Nah, sekarang biarkan Photoshop bekerja. Jadi kita kira tuh kalau untuk waktu pemrosesannya sendiri itu mengikuti spesifikasi hardware yang ada di komputer atau laptop kalian. Tapi setidaknya dengan adanya otomasi ini kalian sudah tinggal lepas tangan melihat proses yang ada yang dilakukan oleh komputer itu sendiri. Kita lihat ya sini ya. Di sini tuh ada sini PDF dia udah auto export kan. Kita lihat. Oke. Oke. Kita coba buka salah satunya. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Jadi misal kita ambil garis lurus dari tutor yang tadi dan mendefinisikan poin-poinnya atau membaginya menjadi poin-poin, maka poin-poinnya adalah yang pertama itu kita siapkan dulu sertifikatnya pertama ini, lalu kita siapkan datanya juga. Perlu diketahui juga Photoshop tidak bisa memvalidasi atau mengecek bahwa data yang dimasukkan itu asli atau sesuai keinginan kita. Contohnya misal ini Ifat atau Ezra, mereka namanya itu huruf besar semua, beda dengan yang lainnya. Nanti Photoshop bakal mengikuti yang ada di sini. Jadi perlu diketahui juga, saran saya untuk mengecek terlebih dahulu nama-nama yang ada di form ini atau data-data ini agar ekspor yang dihasilkan itu sesuai keinginan. Lalu yang kedua itu kita definisikan image, kita definisikan variabelnya sendiri, defines
Dimana ini tuh mendefinisikan data yang bakal kita jadikan data yang berubah-ubah atau data yang dinamis. Misalnya ini define, lalu kita ambil layer available, berarti kita mengubah data ini. Lalu setelah itu kita definisikan kita mau mengambil data dari mana dengan cara mengimport dari sini. Nah, kita select. Oke, kita ubah juga ininya. Lalu kita ambil ini. Oke. Perlu diketahui juga variabel ini, nama ini nih harus sesuai dengan nama yang ada di data Excel tadi. Ini. Setelah itu kita ekspor melalui dataset as file, mengekspor dataset tadi. Setelah diekspor akan menghasilkan file-file berupa PSD. Maka setelah itu kita harus mengubahnya menjadi PDF dengan cara merekam menggunakan action, dimana perekamannya itu merekam kegiatan kita untuk melakukan save as jadi PDF. Setelah itu kita gunakan auto match batch, lalu kita lakukan otomasi di situ. Oke. Mungkin itu poin-poinnya dan tutorialnya sendiri. Jadi kalau menurut saya ini merupakan cara yang sangat efektif dan bisa membantu kalian semua buat pada suatu acara, terutama webinar yang mana itu membutuhkan sertifikat juga untuk partisipannya. Mungkin kalau kalian atau penonton sendiri, kalian sendiri itu punya cara tersendiri atau cara yang lebih efisien maupun lebih cepat, kalian bisa DM atau sharing-sharing dengan saya melalui Instagram saya yang nanti bakal saya tulis di sini. Oke, sekian sharing ilmu dari saya. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa part yang saya agak gugup dan agak bingung ya. Mungkin kalau ada yang kurang paham, kalian bisa komen maupun tanya aja ya. Oke. Sekian. Selamat malam kalau nontonnya malam, selamat pagi kalau nontonnya pagi, maupun sore kalau nontonnya sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.